Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku seiman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa dengan Ramadan. Telah tiba bulan yang sangat mulia ini adalah bukti daripada kekuasaan Allah yang mengatur dan mengendalikan seluruh alam ini. Peredaran semua benda-benda langit, ya, pergantian hari, minggu, bulan, tahun, itu semua adalah bukti Allah itu berkuasa dan mengatur alam semesta ini. Dalam surat Taubah ayat 36, Allah menginformasikan bahwa satu tahun itu ada 12 bulan. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Ya. Kita boleh cek semua kalender di dunia. Ya. Di Indonesia ini ada kalender Masehi berlaku secara nasional, kemudian ada kalender Hijriyah, kita kaum muslimin ya memakai kalender Hijriyah sebagai pedoman ibadah-ibadah kita. Ada kalender Cina, ya. Ada kalender Saka, ada kalender Jawa, barangkali di luar juga banyak ya kalender-kalender lain. Semuanya satu tahun 12 bulan. Jadi tidak ada yang 13 bulan ya. Ada seloroh, gaji 13 baru ada. Jadi kalender itu cuma 12. Dan ini menakjubkan. Al-Quran 15 abad yang lalu ya sudah menginformasikan dengan bahasa sains ya. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran. Sungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Ini merupakan ketetapan Allah sewaktu Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi sehebat-hebat manusia ya tidak ada kalendernya yang 11 bulan, 10 bulan. Nah, tapi yang tepat yang dipakai di dunia ini selalu semua kalender itu 12 bulan. Lalu Allah menyebut di antaranya ada 4 bulan haram. Nah, apa saja bulan haram itu? Ada hadis Rasulullah yang menjelaskan bulan haram itu ada 4. 3 berurutan, yaitu Dzulqa'dah itu bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, dan Muharram. Muharram itu bulan pertama. Lalu Rajab, ya, dia terpisah. Ini adalah 4 bulan haram. Artinya bulan yang disucikan, ya, dilarang kita bermaksiat, disuruh kita banyak berbuat amal kebaikan. Sedangkan Ramadan ini adalah Syaidus Syuhur, dia penghulu segala bulan. Ya, dia pemimpin segala bulan. Dia rajanya bulan. Ya. Disebut Ramadan, ya, ini ada pengertian bahwa Ramadan itu artinya panas, ya, panas. Karena memang pada bulan ke-9 ini, Ramadan ini dalam hitungan kalender Hijriyah itu musim panas. Jadi makna Ramadan itu artinya membakar, sehingga ada makna spiritual. Siapa yang menghidupkan Ramadan dengan mengisinya, berpuasa dengan baik, ya, kemudian melakukan sholat, ya, membaca Al-Quran, beramal soleh, hakikatnya dia membakar dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Karena itu Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh iman, ya, artinya dia menghayati betul Ramadan ini, kemudian semata mengharap ridha Allah, ya, dengan penuh keikhlasan. Ihtisaban itu juga bisa bermakna dia juga menghisap dirinya, menghitung-hitung perjalanan hidupnya, ya, banyak dosa yang sudah dia lakukan. Nah, kemudian dia betul-betul beribadah dalam Ramadan itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dibakar semua. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang terbakar segala dosa dan kesalahan kita.
pendengar yang dimuliakan Allah, ketika Ramadan tiba itu ada gambaran di dalam syirah atau sejarah kehidupan Nabi. Rasulullah itu semeringah gitu, bahagia sekali ya. Jadi wajah beliau itu menunjukkan kesenangan, tidak terbetik ya, ada rasa gundah, gusar gitu dalam diri Rasulullah. Dan keluar ucapan marhaban ya Ramadan. Jadi Nabi menyambut Ramadan itu dengan ungkapan marhaban, selamat datang wahai Ramadan. Nah, timbul pertanyaan kita, mengapa Rasulullah mengucapkan selamat datang wahai Ramadan, padahal Ramadan itu kan hanyalah bulan, dia tidak berbentuk fisik seperti makhluk ya, yang misalnya manusia, malaikat ya, itu datang kita mengucapkan marhaban. Ini ada apa sebenarnya ya? Nah, di sini kita bisa menangkap isyarat bahwa Ramadan oleh Rasulullah itu digambarkan atau diberlakukan layaknya sebagai tamu ya. Maknanya bahwa bulan Ramadan itu bukan sembarang bulan. Tidak ada bulan-bulan lain Nabi sebut dengan ucapan selamat datang ya, kecuali Ramadan ini. Nah, bulan Ramadan ini pasti memiliki keistimewaan bahkan kedahsyatan dibanding bulan lain. Ternyata bulan Ramadan ini memang bulan pilihan Allah. Ya, ia adalah penghulu segala bulan, menjadi rajanya bulan. Dari 12 kalender Hijriyah, mulai Muharram sampai Zulhijjah, itu bulan ke-12 yang menjadi bintangnya. Dari 12 bulan ini yang menjadi bintangnya, the topnya bulan, itu adalah bulan nomor 9, yaitu bulan Ramadan. Nah, sedikit kita bicara angka 9 ya. Kalau angka 9 itu ternyata adalah angka yang menunjukkan kehebatan ya. Jadi kita itu secara ilmu hitung itu dimulai angka 1 ya, 2, 3, 4 sampai 9. 0 itu kemudian muncul ya. Tidak ada orang berhitung mulai ayo 1, 2, 3, itu yang terjadi, bukan 0, 1, 2, 3, selalu 1, 2, 3 atau 3, 2, 1. Nah, angka tertinggi adalah angka 9. 9 itu menunjukkan prestasi, ya, kesuksesan, meraih derajat manusia yang tinggi. Jadi seakan-akan Ramadan bulan 9 itu bulan yang untuk meraih prestasi. Jadi siapa yang berhasil melakukan puasa Ramadan dengan baik, dia akan memperoleh prestasi, nilai tertinggi. Dan ini yang diungkapkan oleh Allah, la'alakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa ini juga sudah diungkapkan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Jadi orang yang berpuasa dengan baik tentu saja itu bisa mencapai derajat tertinggi, derajat 9 ya. Kalau di mahasiswa itu bisa A nilainya, itulah yang disebut dengan takwa. Nah, apakah ada orang yang berpuasa tidak mendapat angka 9? Oh, tentu saja ada. Karena itu Rasulullah pernah mengingatkan, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang berpuasa tapi dia nggak dapat apa-apa, tidak dapat manfaat selain hanya merasakan lapar dan haus saja. Jadi marilah kita benar-benar dalam beribadah puasa ini supaya kita bisa meraih angka yang tertinggi tadi. Saudaraku seiman dimanapun berada. Nah, kita kembali kepada ucapan marhaban tadi ya. Marhaban itu artinya lapang dan luas. Jadi kalau saya menerima Anda ke rumah saya ucapkan marhaban, itu artinya saya menerima dengan tulus, tidak basa-basi ya. Tidak pura-pura, karena kadang-kadang ada orang wajahnya ya senyum memang, ucapannya baik tapi hatinya dongkol. Dia lagi kan seperti itu. Nah, ini tidak, marhaban tidak boleh ada perasaan seperti itu. Jadi marhaban itu artinya lapang luas, sehingga kalau kita menyambut Ramadan kita harus menyambutnya dengan hati yang tulus ya, dan menempatkan tamu ini di tempat yang seluas-luasnya. Nah, Ramadan tadi diproyeksikan oleh Rasulullah seperti tamu. Jadi dia betul-betul tamu, dia bersama kita, dia sudah datang ke rumah kita ini. Dia tinggal bersama kita selama 1 bulan. Dia merekam semua apa-apa yang kita lakukan terhadap dia. Kalaulah tamu ini kita berlakukan dengan baik ya, maka pasti tamu ini memiliki kesan
yang baik juga ketika dia pulang. Tapi kalau tamu ini kita berlakukan tidak baik, kita terlantarkan ya, dengan makna bahwa kita tidak mengisi Ramadan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, kita sia-siakan, maka tamu ini kecewa dan dia akan pulang juga dengan penuh kekecewaan. Dan Ramadan ini nanti di akhirat akan menjadi saksi ya terhadap apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita menelantarkannya, maka dia juga akan memberi kesaksian kepada Allah bahwa kita menelantarkannya. Kalaulah Ramadan ini kita muliakan, maka dia akan memberi kesaksian kepada Allah bahwa kita memuliakannya. Rasulullah pernah bersabda, nanti di akhirat amalan puasa, ya, kemudian juga amalan membaca Al-Quran, itu akan memberi syafaat bagi hamba di hari kiamat. Nah, tentu syafaatnya dari Allah. Puasa berkata, wahai Tuhanku, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Jadi puasa bermohon kepada Allah, dia memberi kesaksian, ya, tentu sebagai tamu tadi, dia memberi kesaksian bahwa orang ini adalah orang yang betul-betul melakukan puasa dengan iman dan ihtisaban, maka dia minta kepada Allah, izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Lalu Al-Quran datang, Al-Quran juga berkata, aku menahannya dari tidur di waktu malam. Artinya banyak orang membaca Al-Quran sampai bermalam-malam, ya, menahan tidurnya, maka izinkanlah aku memberi syafaat, kata Al-Quran ini. Maka keduanya pun diizinkan memberi syafaat. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, ya. Mari kita raih syafaat puasa Ramadan ini dengan kita memuliakannya. Dan ini sungguh sangat kita butuhkan kelak nanti ketika kita menghadap kepada Allah. Semoga ada manfaatnya. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.